warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Sabdiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi pengonsepan ide, competition analysis, pengonsepan ide, land canvas, pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa MVP, customer interview, profit tree. Competitive analysis. Analisis persaingan kompetitif analisis adalah proses memahami pesaing utama di pasar yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat membuat strategi yang lebih baik, mengidentifikasi peluang, dan menghindari resiko dalam suatu bisnisnya. Langkah-langkah. Yang pertama yaitu identifikasi pesaing utama. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang suatu pesaing. Dan yang ketiga, analisis suatu pasar pesaing. Dan yang keempat, analisis produk dan layanan. Dan yang kelima yaitu tinjau strategi pemasaran dan penjualan. Identifikasi pesaing utama. Tentukan siapa pesaing langsung Anda dalam pasar yang sama. Perhatikan juga pesaing tidak langsung yang mungkin menyediakan solusi yang serupa untuk kebutuhan pelanggan yang sama. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang pesaing. Situs web resmi, materi pemasaran, rilis pers, laporan tahunan, dan presentasi publik adalah sumber informasi yang berguna. Tinjau media sosial, ulasan pelanggan, dan artikel industri yang terkait. Yang ketiga yaitu analisis situs pasar pesaing, ukuran pasar mereka dan pangsa pasar relatif, jenis produk atau layanan yang mereka tawarkan, dan bagaimana mereka membedakannya. Daerah geografis atau segmen pasar yang mereka targetkan. Yang keempat yaitu analisis produk atau layanan, fitur dan spesifikasi produk atau layanan pesaing, keunggulan dan kelemahan masing-masing produk atau layanan, harga, model harga, promosi, dan strategi penjualan yang mereka gunakan. Dan yang kelima, tinjau strategi pemasaran dan penjualan, cara mereka memasarkan produk atau layanan mereka online, offline, iklan, sponsor, dan lain-lain. Kanal distribusi yang mereka gunakan retail, online, langsung, dan lain-lain. Kebijakan harga, diskon, dan program loyalitas pelanggan. Land canvas. Canvas land, juga dikenal sebagai land canvas, adalah alat yang digunakan oleh para pengusaha dan pemilik bisnis untuk merencanakan dan menggambarkan model bisnis dengan cara yang singkat, fokus, dan langsung pada inti permasalahan. Dikembangkan oleh Asmawarya, land canvas didesain untuk membantu Anda mendefinisikan dan menguji cepat model bisnis Anda dengan cara yang efisien. Cara menggunakan land canvas. Yang pertama, mulai dengan masalah, pertimbangkan solusi, tentukan proposisi nilai unik, pilih kanal yang tepat, rencanakan pendapatan dan biaya, identifikasi keuntungan kunci, dan yang terakhir selanjutnya segmentasi pelanggan dengan jelas, dan yang terakhir tentukan aktivitas kunci. Perbaiki dan uji kembali. Mulai dengan masalah. Identifikasi masalah utama yang ingin Anda selesaikan, fokuslah pada apa yang penting dan mendesak bagi pelanggan. Pertimbangkan solusi. Berpikir tentang solusi yang dapat Anda tawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Jelaskan dengan jelas nilai tambah yang Anda berikan. Tentukan proposisi nilai unik. Jelaskan apa yang membuat produk atau layanan Anda berbeda dan lebih menarik bagi pelanggan. Ini adalah alasan mengapa mereka akan memilih Anda. Pilih kanal yang tepat. Tentukan saluran yang paling efektif untuk mencapai pelanggan Anda, apakah itu online, offline, atau kombinasi dari keduanya. Rencanakan pendapatan dan biaya.
Tentukan bagaimana Anda akan menghasilkan pendapatan dari produk atau layanan Anda dan biaya yang akan terjadi dalam operasi bisnis Anda. Identifikasi keuntungan kunci. Temukan apa yang memberikan keunggulan kompetitif pada bisnis Anda. Ini bisa menjadi pengetahuan unik, teknologi, akses pasar, dan lain-lain. Segmentasi pelanggan dengan jelas. Identifikasi siapa pelanggan Anda dan segmentasi pasar dengan jelas. Ketahui masalah dan kebutuhan mereka dengan baik. Tentukan aktivitas kunci. Rencanakan aktivitas yang paling penting untuk bisnis Anda. Apakah itu pengembangan produk, pemasaran agresif, atau layanan pelanggan yang sangat baik? Perbaiki dan uji kembali. Setelah mengisi land canvas, gunakan itu sebagai dasar untuk menguji model bisnis Anda. Terus perbaiki dan iterasikan model Anda berdasarkan umpan balik dan pengujian di lapangan. Pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa MVP. MVP atau Minimum Viable Product adalah versi produk atau layanan yang memiliki fitur-fitur minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan Anda adalah untuk menguji hipotesis Anda tentang apa yang diinginkan pelanggan dengan cara yang cepat dan efisien. Dengan MVP, Anda dapat memvalidasi konsep Anda, memahami respon pasar, dan mendapatkan umpan balik yang berharga tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya dalam pengembangan. Langkah-langkah. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan hipotesis, dan yang kedua identifikasi fitur utama, dan yang ketiga desain MVP, yang keempat pengembangan MVP, yang kelima uji prototype, dan yang selanjutnya iterasi dan perbaikan, dan yang selanjutnya peluncuran MVP, dan yang terakhir pengukuran dan analisis. Customer interview. Wawancara pelanggan adalah proses penting dalam pengembangan produk atau layanan. Hal ini membantu Anda memahami kebutuhan, keinginan, masalah, dan preferensi pelanggan secara langsung, sehingga memungkinkan Anda untuk merancang solusi yang lebih tepat dan relevan. Langkah-langkah persiapan sebelum wawancara. Yang selanjutnya, pilih metode wawancara, lakukan wawancara, catat informasi, dan analisis data. Dan yang selanjutnya, buat kesimpulan dan temukan temuan utama. Dan selanjutnya, terapkan hasil wawancara. Dan yang terakhir, berikan umpan balik kepada pelanggan. Profit tree. Pohon keuntungan. Dalam konteks suatu technopreneurship adalah sebuah konsep atau model yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan elemen-elemen. Ini yang dapat mempengaruhi pencapaian suatu profit tree, keuntungan dalam bisnis teknologi. Model ini mirip dengan model bisnis kanvas, tetapi lebih berfokus pada elemen yang membentuk keuntungan dan strategi untuk mencapai suatu profit tree. Contoh-contoh. Yang pertama, aset intelektual aset. Dan yang kedua, yaitu jaringan dan kemitraan, networks and partnership. Dan yang ketiga, efisiensi operasional efisiensi. Dan yang keempat, skala economies of scala. Dan yang kelima, brand recognition and reputation. Dan yang keenam, diverifikasi pendapatan, revenue diversification. Dan yang selanjutnya, customer lock-in and loyalty. Dan yang selanjutnya, penetrasi pasar dan ekspansi market
penetration and expansion. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.